Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang liabilitas. Sebelumnya kami akan izin share screen. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Bel. Saya Abel Alamdi dengan NIM 2201072201 dengan absen 8. Saya Putri Saribulan dengan nomor absen 26. saya Stevi Yolanda Putri dengan nomor absen 28. Selanjutnya ada Rahma Yusri dengan nomor absen 7. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang liabilitas. Menurut PSAP, liabilitas itu disebut dengan utang. Menurut PSAP IAI 2015, liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, pengakuan dari liabilitas itu dalam PSAK nomor 16 tahun 2015, liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Nah, liabilitas itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas jangka panjang itu uh, yang kewajiban perusahaan yang diharapkan harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, kalau liabilitas jangka pendek itu kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, dalam liabilitas jangka pendek disebut dengan utang lancar dikarenakan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 periode. Kalau liabilitas jangka panjang itu disebut juga utang tidak lancar karena perusahaan tidak mampu membayar dalam 1 periode. Nah, contoh dari liabilitas jangka pendek yang pertama yaitu utang usaha atau account payable. Nah, utang usaha yaitu kewajiban pihak ketiga yang berasal dari pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, yang kedua itu pinjaman dari bank atau short term loan. Pinjaman dari bank ini yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank atau didukung oleh suatu pinjaman kredit. Nah, yang ketiga bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun atau current portion of long-term loan. Nah, yang keempat itu utang pajak, yaitu kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam 1 periode. Nah, yang kelima itu biaya yang masih harus dibayar atau accrued expense. Nah, biaya yang masih harus dibayar itu biaya yang sudah terjadi dan menjadi beban dalam 1 periode yang diperiksa atau tetapi akan dilunasi dalam periode berikutnya. Nah, yang keenam yaitu voucher payable atau dalam hal yang digunakan voucher system. Yang ketujuh yaitu utang dividen. Yang kedelapan pendapatan diterima di muka. Yang kesembilan uang muka penjualan. Yang kesepuluh utang pemegang saham. Nah, apa sih tujuan dari pemeriksaan audit liabilitas jangka pendek? Yang pertama, terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, liabilitas jangka pendek yang tercantum em, di laporan posisi keuangan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi. Nah, yang ketiga, semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat per tanggal laporan posisi keuangan. Yang keempat, accurate expense yang jumlahnya reasonable atau jumlah yang wajar atau masuk akal atau tidak dalam arti
tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karena kalau jumlahnya terlalu besar, berarti laba akan di laporannya lebih kecil. Nah, dan kalau akurat expense-nya terlalu kecil, berarti laba akan dilaporkan terlalu besar atau overstate. Yang kelima, kewajiban sewa atau leasing. Jika ada, sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa. Yang sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha. Atau dalam PSAK nomor 30 tahun 2019 tentang sewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abel Alhamdi. Dan selanjutnya, yang keenam, seandainya ada liabilitas jangka panjang pendek dalam mata uang asing pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan dalam rupiah dengan menggunakan kurs Bank Indonesia pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketujuh, biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedelapan, biaya bunga liabilitas jangka pendek tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul telah terjadi dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Yang kesembilan, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Yang ke-10, penyajian liabilitas jangka pendek di dalam laporan posisi keuangan, neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, ETA-P atau SAK atau IFRS. Lanjut. Yang selanjutnya ada prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, minta rincian dari liabilitas jangka pendek, utang usaha maupun liabilitas lainnya. Kemudian periksa perjumlahan atau voting serta cocokkan saldo dengan saldo utang atau kewajiban di buku besar atau controlling account. Yang ketiga, untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subdiary atau subdiary ledger utang usaha. Atau jika jumlah supplier banyak, tidak usah 100%. Yang keempat, secara tes basis atau sapling, pemeriksaan bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier, perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Pemeriksaan juga diperhitungkan matematis atau mathematical accuracy atau dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi penjabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, ada untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier baik yang saldonya besar maupun saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Lanjut. Yang keenam, pemeriksaan pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sub-question payment. Yang ketujuh, seandainya ada utang kepada bank dalam bentuk kredit, modal, kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank. Yang kedelapan, seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang harus dikirim konfirmasinya. Pemeriksa perjanjian kreditnya dan pemeriksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Yang kesembilan, seandainya ada utang leasing atau sewa, pemeriksa apakah pencatatan sesuai dengan standar akuntansi sewa. Yang ke-10, pemeriksa perhitungan dan pembayaran bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat dan up jumlah beban bunga tersebut dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi. Yang ke-11, seandainya ada saldo debit dari utang usaha, maka harus ditelusuri. Yang ke-12, seandainya ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo atau
1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Yang ke-13, seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing, pemeriksa apakah saldo tersebut pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca telah dikonversikan ke dalam rupiah. Yang ke-14, untuk hutang PPh 21 dan PPN, periksa apakah hutang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya. Yang ke-15, pemeriksa dasar perhitungan akurat expenses yang dibuat oleh perusahaan apakah reasonable dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ke-16, pemeriksaan notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga. Yang ke-17, kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan. Yang ke-18, pemeriksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek dilaporkan posisi keuangan atau neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Lanjut. Selanjutnya dibacakan oleh Stevi. Selanjutnya yaitu contoh liabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu kredit investasi atau long term loan, yaitu kredit investasi pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yang digunakan untuk pembelian aset tetap, kecuali tanah, misalnya gedung dan mesin. Yang kedua, penyebab antara lain adalah satu, jumlah kredit investasi biasanya jauh lebih besar dari jumlah kredit modal kerja. Yang kedua, kredit investasi biasanya digunakan untuk pembelian aset tetap. Yang ketiga, jangka waktu pengembalian kredit investasi biasanya lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir, untuk meringankan beban perusahaan sebagai debitur, biasanya bank memberikan grace period, yaitu tanggungan waktu. Yang kedua yaitu utang obligasi atau bond payable, yaitu utang obligasi yang pinjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan menjual obligasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga yaitu wesel bayar atau promissory notes atau pronotes, yaitu wesel bayar yang jatuh tempohnya lebih dari 1 tahun, atau suatu pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah tertentu. Yang keempat adalah utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau holding company atau perusahaan afiliasi atau affiliated company, yaitu diberikan untuk memberikan perusahaan anak atau perusahaan affiliate yang baru mulai beroperasi dan membutuhkan pinjaman. Yang kelima yaitu utang subordinasi atau subordinated loan, yaitu utang subordinasi yaitu utang dari pemegang saham atau perusahaan induk yang mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, tanpa bunga. Kedua, baru dibayar kembali pada saat perusahaan telah mempunyai kemampuan untuk membayar kembali uangnya. Ketiga, mempunyai kemungkinan untuk dialihkan sebagai setoran modal. Dan yang keenam adalah bridging loan atau pinjaman sementara, yaitu pinjaman yang akan dikembalikan jika kredit investasi yang dibutuhkan perusahaan sudah diperoleh. Tingkat bunga biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga pasar dan biasanya berupa short term loan atau long term loan. Dan yang terakhir adalah utang leasing atau utang dalam rangka sewa guna, yaitu yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap dalam bentuk kapitalis atau sules dan leaseback, dan biasanya dicicil dalam jangka waktu panjang. Lanjut. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Yang pertama,
terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Yang kedua, liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, pejabat perusahaan yang berwenang atau liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Yang keempat, liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijamin sudah diidentifikasi. Dan yang kelima, liabilitas jangka panjang dalam valuta asing per tanggal laporan posisi keuangan neraca sudah dikonfirmasikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI atau kurs tengah bank. Selanjutnya, biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang, serta diamortasikan dari premium atau diskon obligasi yang telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketujuh, yaitu biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Dan yang kedelapan yaitu semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi default. Yang kesembilan, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai kewajiban lancar. Dan yang ke-10, liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga yang ditimbulkan sudah dicatat sesuai dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETA, PSAK, dan IFRS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahma. Baik, akan dilanjutkan oleh Rahma Yusri. Kepada Rahma Yusri dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu selanjutnya mengenai prosedur pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Langkah pertama yaitu mempelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka panjang. Langkah kedua, kita dapat dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Lalu, kirimkan konfirmasi kepada bank yang diantara lain menanyakan mengenai platform kredit, saldo pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Lalu, meminta salinan atau kopi perjanjian kredit untuk permanent file. Selanjutnya, pemeriksaan apakah perolehan atau penambahan liabilitas jangka panjang sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari direksi atau dewan komisaris pemegang saham yang biasanya diberikan melalui notulen rapat. Yang keenam, periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon premium dari obligasi. Lalu yang ketujuh, periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesel bayar yang diperpanjang atau di-renew setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Lalu, langkah ke-8, seandainya ada uang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan diperiksa apakah pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Yang ke-9, seandainya ada uang leasing, periksa apakah pencatatannya dan perjanjiannya dilaporkan
posisi keuangan neraca sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha menurut PSAK nomor 30 revisi 2015 tentang sewa. Angka 10. Periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang, sehingga harus direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Lalu, seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa apakah pertanggal laporan posisi keuangan sudah dikonfirmasikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Yang ke-12, lakukan penelaahan analytical review prosedur terhadap liabilitas jangka panjang dan biaya bunganya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan biaya bunga. Baik, terima kasih kepada Rahma Yusri. Sekian materi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.